Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wa rasul tabatin nasuh. Salahil jasadullah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawji wa dzurriyyati wa libadmin. Subhanallah wa alhamdulillah khususan al-imam al-kutub Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhi kabir Habib Tahir bin Husain bin Tahir wa jami'i masyayikh ma wadala min usulihim wa kullum. أن الله يعلي درجات في الجنة وحيدا من بركاتهم وصار من نور معروفهم نفذ في الدنيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1440 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini Allah jadikan kita yang lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita hijrah ya, dari hal-hal yang maksiat menuju hal-hal yang membawa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sia-sia, mari kita hijrah menuju mengerjakan di alam dunia ini sesuatu yang membawa manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hijrah banyak kandungan maknanya, tapi hijrah yang sejati Nabi katakan al-muhajir man hajar su. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan ya segala macam keburukan-keburukan, semacam maksiat ya, dosa-dosa dia tinggalkan. Itulah mana hijrah yang sesungguhnya. Dan hijrah ini perlu kita ya terapkan di zaman sekarang, lebih-lebih di zaman yang orang kurang peduli dengan agamanya. Mari jadikan majelis kita ini majelis fikir yang kita memikirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seandainya nikmat itu di stop satu aja, maka kita terasa nggak nyaman hidup kita ya. Nikmat itu banyak. Kalau kita mau ceritain satu persatu, ya Allah, contohnya garam aja, garam itu garam bagian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu. Seandainya orang masak dengan bumbu rempah yang komplit tapi Allah nggak ciptakan garam, bukan nggak enak rasanya, bukan kurang sedap, nggak enak aja tuh, hambar ya, hambar. Makanan-makanan semua itu dengan adanya garam, semua rempah-rempah yang lezat-lezat terbantukan dengan adanya garam gitu ya. Belum lagi air, masya Allah, air kayak gini nih, masya Allah, ini nikmat besar nih. Seandainya nih air nanti di akhir zaman kayak gini, adanya air kayak gini di akhir zaman, nggak bisa ditebus kecuali dengan emas misalnya ya 500 gram, gimana kira-kira? Bakal ditebus enggak? Bakal ditebus daripada mati nggak minum. Nah, mendingan punya emas orang punya air. Apa mendingan punya air nggak punya emas? Orang nggak punya emas, punya air masih hidup. Tapi kalau punya emas dong, gram-graman emas, air nggak ada, gimana kira-kira? Ya, dulu ada orang soleh datang ke rumah raja minta nasihat tuh raja. Kiai, coba nasihatin saya. Oh ya raja, kalau air ini disetop sama Allah yang segelas itu di tangan kamu, kecuali dengan menyerahkan ya sebagian kekayaanmu, kamu bakal serahin nggak? Kata raja, iya saya bakal serahin. Daripada saya mati nggak minum, mendingan saya bayar walaupun dengan separuh kerajaan saya, kekayaan saya. Berarti nikmat besar nih air, ya Allah. Sekarang udah diminum nih air, begitu diminum air, bayar separuh kerajaan dibayar, tinggal separuh lagi. Begitu habis minum tuh air nggak bisa keluar, mau kencing nggak bisa kencing, nggak bisa keluar kecuali dibayar dengan separuh kerajaan. Bayar nggak? Saya bayar, kata raja. Yang penting saya bisa pipis gitu ya. Berarti itu kekayaan raja yang segitu hebatnya ya nggak setimpal dengan air segini. Karena saking berharganya air. Makanya Allah katakan kul ara'aitum
in asbaha ma'ukum gauran famayyatikum bima'im ma'in. Katakan Muhammad, kalau air ini disetop sama Allah, siapa selain Allah yang bisa datengin air? Jawabannya nggak ada yang bisa kecuali Allah Rabbul Alamin, Allah aja. Makanya nikmat besar air, garam, wah banyak dah nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita semua. Termasuk nikmat yang paling agung adalah Allah jadikan kita orang Islam. Alhamdulillah. Islam ini Pak nikmat, mesti kita jaga Pak. Melebihi jaganya kita dari kendaraan. Kendaraan kita nih mewah, ya, apa namanya, kinclong. Apalagi bahasa kinclong itu glowing. Kalau udah keserempet mobil lain, jadi tergores, rasa-rasanya tuh mobil yang indah nggak enak lagi dilihat. Rasa-rasanya ada yang ganjel. Mobil bagus betul, larinya kencang, ya enggak? Mobil mewah, tapi kalau udah ada goresan-goresan di sampingnya, rasa-rasanya hati ini kurang puas. Gitu. Coba nih kita punya agama, ya Allah, jangan sampai agama kita banyak goresan-goresannya, ya. Jangan sampai ada bolong-bolongnya. Sempurnakan agama kita. Mudah-mudahan kita perbaiki agama kita. Amin ya rabbal. Kita baca kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 masih. Apa udah dibaca Ustaz Fitri? Halaman 6. Jadi katanya kita kalau udah jadi orang Islam, kita mesti jaga ya Islam kita. Karena musuh-musuh Islam ini pengen ngerebut kita punya agama ya. Dengan bahasa namanya murtad. Namanya murtad. Murtad itu kan keluar dari Islam. Ini keluar dari Islam ada 3 macam nih. Ya. Di sini dikatakan halaman 6, wariddatu salah satu aksamin. Murtad itu terbagi 3 bagian. Murtad terbagi 3 bagian, 3 macam murtad. Kalau kita yang namanya murtad biasanya pindah agama. Ada orang Islam memeluk agama lain, maka disebut namanya murtad. Apa murtad? Kembali dari agama benar kepada batil, namanya murtad ya. Nah itu murtad bukan cuma sekedar pindah agama, ada 3 itu murtad. Ya, 1 murtad di sini ada i'tiqadatun, ya, 1 dari sisi keyakinan, i'tiqad. Kalau keyakinannya udah mulai ragu-ragu sama kebenaran Islam, bisa murtad itu. I'tiqadat namanya, i'tiqadat. Kemudian yang kedua wa af'alun, ada yang perbuatan ya. Mana perbuatan itu tadi? Pindah agama secara perbuatan ya, keluar dari Islam. Yang keempat wa aqwalun, ada ucapan-ucapan. Jadi ada 3 nih, ada sisi keyakinan, ada sisi perbuatan, ada sisi ucapan. Itu bisa menyebabkan orang murtad, keluar dari Islam ya. Contoh di sini wa kullu qismin yatasya'abu su'aban katsirah. Masing-masing bagian ini baik keyakinan, i'tiqad, akidah ataupun perbuatan ataupun ucapan, masing-masingnya punya cabang-cabang yang banyak ya, cabang-cabang yang banyak. Faminal awal, maka di antara yang pertama adalah asyakku fillah. Asyakku fillah, ragu-ragu ya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, kita di dalam beragama Islam nggak boleh ada ragu ya, harus yakin. Syarat jadi orang Islam harus yakin. Makanya harus percaya penuh dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa tuh? Ada 6. Itu 6 yang harus yakin. Kalau ragu udah murtad dia, keluar dari karena rukun. Intinya orang beriman harus percaya dengan 6. 1, percaya pada Allah. Nah dia ini asyakku fillah, ragu-ragu sama Allah. Kalau dia merenung sendirian depan rumah, dia bilang begini, ini sebenarnya Allah ada apa kagak ya? Apa cuma kata ustadz aja kali ya? Sebenarnya Tuhan nggak ada kali.
gue nggak yakin banget kayaknya Tuhan ada gitu. Di hatinya lagi mikir begitu, Tuhan nggak ada. Nah, berarti dia apa tuh? Murtad nggak tuh? Murtad. Nggak harus beda agama, nggak harus keluar agama, meluk agama lain. Ketika dia ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu wujud, Allah itu ada, dia ragu, Allah emang ada apa ya? Perasaan gua nggak ada dah itu mah. Kalau ada mah ya kelihatan kali, gitu ya. Kalau ada mah yang namanya ada kan begitu ya. Namanya ada mah kan kudu kelihatan gitu ya. Ini kata-katanya doang ada diomongin Tuhan wajib ada, Tuhan wajib ada. Lah gua belum pernah lihat pisan ini, gitu ya. Itu apa? Ragu-ragu dalam keyakinan. Sebenarnya Pak kita ya Allah ada loh, mesti yakin meskipun kagak kelihatan. Sebab banyak banget barang yang ada tapi ya kagak kelihatan. Ya udah, namanya barang apa? Barang goib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya sama yang goib. Seperti kita nih di pala kita, katanya di pala kita ini ada otak. Bener apa kagak sih? Gue belum pernah lihat otak gue ya, gitu. Tapi kita percaya apa kagak itu ada otak di kepala kita? Iya, percaya kali ya. Sebenarnya kita kalau dikatain orang nggak punya otak, kita marah kadang-kadang. Iya, dasar lu manusia nggak punya otak, buset barangan lu. Gitu. Tapi kita suka nanya, nih otak ada apa kagak? Itu kan goib. Perkara goib. Tapi kita percaya, apalagi yang nyiptain otak kan begitu. Masa otak jadi dewek? Nggak mungkin tuh otak jadi dewek. Ada yang nyiptain sampai otak sampai jenius begitu, ya bisa bikin pesawat tuh otak, ya bisa bikin kapal peri. Kapal peri berapa ton itu beratnya, besi semua. Orang nyelem mobil. Saya kadang-kadang suka mikir, ya Allah ini tambah lagi mobil, tambah lagi. Takutnya tenggelam ini saya. Kita kalau lagi nyebrang itu ya Allah, lagi nyebrang ngeliat kapalnya udah berat. Masya Allah, bis masuk, kontainer masuk, mobil kecil mudahan, motor udah hitung, udah masuk semua itu. Kok orang tenggelam ya? Hah? Itu siapa yang bikin ya? Orang. Iya, orang bisa bikin itu. Otaknya siapa yang bikin itu? Otaknya siapa yang bikin? Begitu gurunya. Makanya dalam Yasin dikatakan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, ya. Dan sebagian tanda kalau Allah itu ada adalah kapal besar memuat isi-isi yang full, yang berat-berat masuk tuh. Ya, iya. Allah ciptakan tuh manusia bisa bikin kapal besar nggak tenggelam. Ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Sebagian manusia kami berikan kemampuan bisa bikin seperti kapal-kapal itu. Ada yang bikin sampan, ada yang bikin getek, ada yang bikin kapal-kapal tuh kalau kita ke pantai-pantai itu, ya enggak? Yang muatnya 12 orang speedboat, ya enggak? Iya. Saya naik speedboat waktu di Sumatera itu 2 jam di sungai, malah udah kayak motor ngetrek lagi kenceng, miring-miring gitu. Orang sana udah ketawa-ketawa seneng, kalau kita mah orang bisa berenang lah, bisa mati deh gue deh. Orang pulangin gue. Itu kan Allah bilang, wa inna sya'nughrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun. Kalau kami mau kami tenggelamin itu, ya Allah. Kalau mau kami tenggelamin, bisa tuh kapal besar ditenggelamin sama Allah, bisa nggak? Iya, kayak film Titanic loh. Film apa? Titanic apa? Titanic itu kapal pesiar tenggelam. Masya Allah. Itu kok tenggelam kan, ya Allah, triliunan itu. Mobilnya berapa biji itu, harganya mahal-mahal. Belum isi-isinya, benar nggak? Tapi illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Ya, kecuali dapat rahmat, kami masih kasihan sama manusia. Allah memang arhamur rahimin ya. Allah kasihan sama kita. Itu berarti yang nyiptain kapal besar, ya, sampai bisa nanggung ya muatan bertonton beratnya. Itu kalau kagak dia apa? Ya dikasih rahmat Allah tenggelam otak itu ya. Apalagi Allah Subhanahu
wa ta'ala, lebih gaib lagi. Ya. Gitu ya, Bapak ya. Ragu-ragu sama Allah, naudzubillah. Nih orang kalau punya ragu-ragu sama Allah, kalau mati ya dipastikan mati di luar iman ya, luar Islam. Hati-hati nih. Jadi kita kalau punya ragu-ragu tuh Pak, kalau gitu cepet-cepet kita datang sama ulama-ulama tauhid ya, ulama-ulama ahli yakin, nanya-nanya dah. Jangan sampai kita berlarut-larut ragu. Allah ada apa kagak sih? Allah ada apa kagak gitu. Kalau kita mah alhamdulillah ya, yang hadir di sini yakin Allah ada. Buktinya mana? Ini siang malam siapa yang ngerubah? Kalau bukan Allah, ya enggak? Coba seandainya Allah ciptakan siang doang, kagak ada malamnya. Orang kuat kita, panas banget tadi siang. Allah, siang panas banget. Berapa derajat tuh? Ada 30 kan lebih ya. Panas banget tadi siang. Ya, begitu datang malam bagaimana? Sejuk kan? Enak. Allah ciptakan siang malam silih berganti. Kata Allah, siapa coba yang bisa datengin siang atau yang datengin malam kalau bukan Allah? Nggak ada yang bisa. Gitu. Makanya, masya Allah, Allah yang ciptain. Yakin adanya Allah. Langit bumi emang jadi sendiri? Nggak bisa. Ini lampu yang kecil gini nih, yang gantung begini nih. Kita yakin menurut akal sehat kita pasti ada yang bikin. Ya, pasti ada yang bikin, ada yang masang tuh gantung di situ. Coba misalnya tanya, "PRT, itu lampu dari mana?" Nggak tahu, tahu-tahu ada di situ aja itu. Agak normal PRT. PRT agak normal. Emang apa? Lah otakku masih normal, Teh. Namanya ini pasti lampu berukir-ukir begini, ada yang nyiptain. Bahkan ada yang gantungin. Cuman yang nyiptain siapa? Yang bangun siapa? Kita nggak tahu. Dikasih tahu kita sama Nabi Muhammad SAW. Allah yang nyiptain, Allah yang bikin. Itu ya, ragu-ragu namanya ya. Nggak boleh kita ragu-ragu akan adanya Allah Subhanahu, atau wafi rasulih, atau ragu-ragu pada rasulnya. Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, Nabi Muhammad bener apa kagak sih Nabi gitu? Wah sama tuh ya. Sama Allah percaya, sama Nabi Muhammad nggak percaya, nggak jadi imannya, murtad. Nauzubillah. Iya. Ahlan wa sahlan. Ayo silakan. Ya. Ini berkait sama keyakinan semua ya. Iya, ahlan selesai. Assalamualaikum. Aman nggak gue? Ayo sini. Masuk. Selamat datang kami ucapin kepada Al-Mukarram akhina Haji Muhammad Yusuf ya, beserta rombongan ikut bergabung dalam Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan majlis kita diciptakan Allah menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjutin ya. Lagi ngomongin masalah murtad ini ya. Iya, emang paling ngeri ini murtad ya. Murtad secara keyakinan ya. Keyakinan dalam Islam ini harus yakin jadi orang Islam bahwa Allah ada, bener ya? Nabi Muhammad adalah beneran utusan Allah. Kalau cuma sekedar ucapan doang mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu, ucapan doang, tapi di hati nggak percaya, masih murtad itu, belum beriman. Sebab yang namanya iman selainnya qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga harus dibarengin dengan tasdikun bil qalbi, ada keyakinan benar,
pembenaran dalam hati. Jadi kita ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus kita benerin di hati. Emang bener di alam jagat raya ini nggak ada Tuhan yang bener kecuali hanya Allah. Kalau Tuhan batil sih banyak kita lihat, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Tapi yang bener la ilaha, nggak ada tuh Tuhan yang bener illallah kecuali hanya Allah. Itu harus di hati juga dibenerin. Yang kedua harus yakin juga Muhammadur Rasul. Nabi Muhammad utusan, harus yakin, seyakinnya sampai mentok tuh keyakinan, nggak berlagu, nggak boleh. Nabi Muhammad bener apa nabi ya, bener apa kagak sih gitu, gue masih kurang yakin banget ya, kurang yakin banget. Nah kalau kurang yakin banget masih murtad, belum Islam. Harus yakin banget, harus yakin banget Nabi Muhammad. Dari mana keyakinan itu datang? Ya dari guru-guru kita diajarin ya, ditalkin dengan kalimatnya, ditalkin dengan pemahamannya gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Bab ini nggak bisa dipisahin nih, kalimat la ilaha illallah dengan kalimat Muhammadur Rasulullah ya, asas nih ya. Orang kalau nggak punya ini kekal dia di neraka, bener. Nggak punya ini nih, walaupun yang ngomong nih la ilaha illallah Muhammadur, tapi hatinya nggak percaya, kekal di neraka dia, naudzubillah, masih kafir dia. Iya masih kafir dia. Jadi kalau pengen selamat dari kekal di neraka, pondasi ini dulu yang pertama nih, mesti yakin ya sama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus yakin tuh ya. Iya harus yakin dengan kalimat itu, kalimat bahwa di alam jagat ini nggak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, dan saya yakin sebenarnya Nabi Muhammad betulan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya itu ada jaminan apa? Enggak kekal di neraka. Walaupun dia mampir di neraka nih, naudzubillah ya. Mudah-mudahan sih kita kagak mampir ya. Jangan mampir dah. Ya kan nyari pengalaman gitu, nggak usah. Di neraka sih mencari pengalaman gitu, nggak usah dah. Langsung aja kita pengen ke surga, langsung aja. Iya, jangan pakai mampir-mampir dah. Insyaallah. Sebab orang masuk surga itu ada dua. Ada yang masuk surga selamat, ada masuk surga nggak selamat. Iya, ada masuk surga nggak selamat, itu dia mampir dulu ya. Yang selamat itu yang kagak mampir, langsung ke surga. Makanya Nabi ketika hijrah itu ke Madinah ya, ucapan Nabi yang pertama Nabi sampaikan kepada orang-orang yang ada di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi pada hadir pada saat itu. Ada orang Yahudi namanya pendeta pada saat itu, Abdullah bin Salam. Itu Abdullah bin Salam penasaran dia. Orang Madinah ini masya Allah nyebut-nyebut Nabi Muhammad mulu orang Madinah. Padahal belum datang, tapi Nabi Muhammad udah digembor-gemborin, udah diviral-viralin tuh sama orang-orang Madinah. Bakal datang nih manusia istimewa, manusia agung, manusia besar, manusia mulia. Sehingga pendeta ini penasaran, gue pengen ngelihat orangnya begitu. Abdullah bin Salam ikut hadir di situ. Belum lagi Nabi ngomong, ya. Nabi belum ngomong nih, ya, belum ceramah Nabi, ya. Di depan orang-orang Madinah pada situ. Abdullah bin Salam pertama ngomong di hatinya apa? Ra'aituhu laisa biwajhin kadzab. Saya lihat nih wajah begini bukan wajah tukang tipu ini mah. Begitu ya. Jadi muka tuh beda Pak. Muka itu bisa ketahuan tukang tipu apa asli, bisa itu. Iya, apalagi kalau kita datang ke orang-orang soleh ya, itu kadang-kadang kita suka buruk sangka sama orang soleh. Katanya orang soleh kok buat jadi tamu kagak dihargain pisan. Bukan kagak dihargain, muka tukang tipu. Jadi dia juga kurang resep sama kita kan begitu. Iya, jadi ada tuh wajah-wajah seperti itu, naudzubillah ya. Jadi Abdullah bin Salam ketika jadi masih pendeta baru melihat wajah Nabi Muhammad, dia bilang ra'aituhu laisa biwajhin kadzdzab. Aku lihat wajahnya nih sih bukan wajah tukang bohong nih, wajah bener. Langsung menyatakan dirinya bener, dia Rasulullah. Begitu. Nabi ngomong begini. Secara umum Nabi ngomong bukan sama orang Islam aja, sama semua manusia Nabi ngomong, ayyuhan nas, manusia semua, gitu kan. Apa yang utama? Absus salam, sebarkan ya salam, luaskan itu perdamaian, keselamatan, ucapan salam. Jadi Nabi itu bilang begitu. Pertama kali sampai ke Madinah disuruh disebarkan perdamaian, keselamatan, ucapan salam. Yang intinya ucapan salam adalah perdamaian. Ketemu siapa? Tegur siapa? Ketemu siapa? Assalamualaikum. Itu tuh kalau pengen selamat katanya. Pertama ketemu siapa kek? Ya berikan salam, jabat tangan, gitu.
Ya, yang kedua apa? Wa'at'imut ta'am. Ngasih makan sama orang traktir. Ini traktir apa? Amalan cakep ini ya. Iya, amalan masuk surga tuh paling cepat amalan traktir. Kata Nabi, birrul haji it'amut ta'am walinul kalam. Haji mabrur itu apa tandanya haji mabrur? Mek udeng-udeng? Bukan. Haji mabrur itu katanya ya birrul haji it'amut ta'am. Sering ngasih makan sama orang. Demen traktir, demen bayar ngasih makan orang. Yang kedua, walinul kalam, ngomongnya lembut, ngomongnya santun. Itu termasuk yang Nabi katakan selain itu salam, at'imut ta'am, ngasih makan orang, silul arham, silaturahmi sama orang. Yang terakhir, shallu bil lail, sembahyang malam. Sembahyang malam, Pak. Ini rumah-rumah zaman sekarang katanya udah jarang cahayanya rumah. Kenapa? Malam gak ada yang pada bangun tahajud. Bagaimana ada nurnya tuh rumah? Ayo andil kita bangun malam ya. Makanya tidur jangan malam-malam. Dia kadang tidur malam ya, kadang-kadang tidur malam juga gak ada faedahnya. Mainnya HP sama TV ya gak? Udah tidur kadang-kadang doa Nabi gak dibaca, bismika aja kagak bisa, apalagi lain yang lain-lain ya gak? Ntar tidur malam sampai subuh kadang-kadang lewat. Apalagi tahajud, gak ada nurnya rumahnya. Kalau rumah-rumah dulu orang soleh tuh cahayanya terang-terang. Kenapa? Di dalam rumah itu ada yang baca Quran, ada yang sujud di keheningan malam. Ini 4 perkara Pak kata Nabi kalau kalian lakukan, sebarluaskan salam, silaturahim, silu arham, at'imut ta'am, shallu bil lail, sembahyang malam. Apa kata Nabi? Tadkhulul jannah bisalam. Kamu bakal masuk surga dengan selamat. Maksudnya selamat nggak mampir. Langsung masuk surga. Kalau orang punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara hati yakin dia, nah ini baru jaminan kagak kekal dalam neraka. Jadi mampir cuma nggak kekal. Kalau pengen nggak mampir, ini amalia 4 pakai. Sama orang pengennya berdamai aja dah, nggak mau ribut-ribut, nggak mau berantem-berantem. Yang kedua ya silaturahmi sama saudara, muslimin sama saudara. Yang ketiga ngasih makan orang. Yang keempat shallu bil lail, salat malam di tengah malam. 4 perkara Nabi jamin tadkhulul jannah bisalam. Kamu sudah selamat, nggak pakai mampir gitu. Masya Allah. Kalau timbang punya la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah tapi sholat kagak, puasa kagak, dibilang bang lu Islam bukan? Ya Islam gua, udah mantap Islam gua mah. Ya, tapi lu kagak sembahyang. Kalau sembahyang gua jujur, gua males, belum siap sembahyang. Puasa, apalagi puasa orang kuat, gua seharian nahan lapar. Orang nyarapnya kelantih gua, apalagi semua puasa hari kagak kuat. Gitu aja. Kerjanya dulu apa? Gua mah yakin aja dah Tuhan gua Allah, Nabi gua Nabi Muhammad. Pokoknya kalau muludan gua nyumbang begitu. Orang begitu pasti mampir dia mah. Pasti mampir. Kalau kagak dimaafin sama Allah ya, kalau gak diampunin, kalau dimaafin sih dia ampun sama Allah. Ya bisa langsung. Allah mah kan berhak dengan ngampun orang yang berdosa, bisa aja boleh. Ya enggak harus sisa. Tua kalau kagak diampunin, ya kalau dimampir dulu neraka. Nah, begitu mampir di neraka kata orang kafir, "Ye, sama bae sama gua lo." Orang kafir. Iya, sama bae sama gua lo. Ya nyemplung juga. Sama kayak gua. Kata gitu ya. Ya dia malu banget itu dikatain begitu. Dibully sama orang kafir di neraka, percuma lo jadi neraka juga. Senasib sama gua. Tapi nanti kan beda. Kalau orang kafir kan kekal selama-lamanya. Orang beriman karena dia punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diangkat mereka suatu saat. Makanya apa yang ditimbang itu bukan iman ya. Kalau iman yang ditimbang langsung masuk surga tuh. Iman nggak ditimbang. Yang ditimbang amal solehnya ditimbang. Kalau nggak punya amal, jemplung neraka. Tapi nggak kekal karena ada iman. Makanya itu iman, masya Allah nikmat besar dah. Ya Allah, jadi orang beriman aja udah nikmat besar. Walaupun sengsara hidupnya susah bertahun-tahun misalnya, tetap ada nikmat besar. Apa itu? Itu jadi orang beriman dia. Apalagi kalau berimannya dipakai amal soleh, pakai sholat ya. Tadi dipakai apa? Pakai menyebarin salam, dipakai silul arham, silaturahmi, dipakai lagi apa tadi ya? Masih makan orang, pakai lagi seluruh. Itu mau langsung masuk surga, kagak mampir lagi, langsung. Tapi kalau cuma punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kagak sholat, kagak puasa, pasti mampir.
kalau kagak diampuni oleh Allah. Cuman mampirnya kagak kekal. Beda sama orang kafir begitu. Nanti di suatu saat orang-orang yang punya la ilaha illallah diangkat semua dari neraka pindah ke surga. Tinggallah orang-orang kafir khusus ya yang khalidina fiha. Selama-lamanya dia naudzubillah. Orang kagak yakin dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, iya, selama-lamanya dia mah begitu, selama-lamanya dia menyaksikan orang-orang Islam yang dibully sama dia di neraka pindah ke surga. Allah katakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir bara coba dulu gua coba Islam KTP aja lumayan ya. Begitu lumayan. Islam KTP juga cuma sekedar nama juga. Ternyata pindah dia malah itu orang pindah-pindah ini. Ya Rabb, tinggal menyesal yang panjang dah, enggak ada batasannya itu mah. Enggak ada finishnya, enggak ada akhir itu mah, selama-lamanya naudzubillah. Karena enggak punya la ilaha illallah. Ini nih rukun iman nggak boleh diragu-raguin, harus yakin rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, atau dia percaya sih sama Allah, percaya sama Rasul, tapi nggak percaya sama Quran, sama juga tuh. Harus yakin juga Quran tuh benar dari Allah, ya Quran benar dari Allah, ya bukannya produk Nabi mah kan Nabi Ummi. Nabi Ummi itu maksudnya Nabi yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Itu kalau ngomong pakai bahasa nggak bisa, emang seolah-olah kayaknya meremehkan Nabi. Masa iya Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca? Gua kagak sekolah bisa baca mah, bisa nulis gitu ya. Iya kalau buat kita mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, namanya bego, namanya kalau kita mah ya kekurangan, bener nggak? Nah kalau buat Nabi mah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu sebuah keistimewaan. Kenapa? Ia pinter tanpa pakai bisa nulis, kagak bisa baca. Langsung diciptakan pinter sama Allah. Orang tuh yang namanya pinter pakai rumus, Pak. Harus bisa nulis, harus baca karangan si Anu, baca karya-karya si Anu. Jadi banyak baca jadi pinter, bisa nulis jadi pinter. Tapi Allah buktiin ada satu manusia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi gua kerja pinter. Bisa. Allah memampu kuasa. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad, orang-orang kafir nggak bisa jawab. Coba kalau orang-orang kafir tahu Nabi Muhammad bisa nulis, bisa baca, punya guru, kuliah, mungkin bisa jadi alat buat mereka. Boleh jadi dia bisa ya menghadirkan Al-Quran di tengah-tengah kita. Mungkin dia baca kali dari buku-buku, dia belajar kali, dia bisa nulis. Tapi kenyataan di tengah-tengah mereka kan, mereka tahu nggak sekolah, nggak belajar, nggak punya guru, nggak bisa nulis, nggak bisa. Tapi Quran langsung ada di dadanya. Oh, makanya mereka berbondong-bondong masuk Islam karena itu percaya Quran beneran dari Allah. Gitu. Yang kagak percaya itu gengsi aja. Gue ikut Muhammad, gengsi gue. Ya masa gue ngikutin bocah gitu ya, ngikutin anak muda, nggak mau gue. Itu mah karena gengsi. Sebenarnya di hatinya bener tuh. Sampai itu di Quran diceritakan ya. Siapa itu namanya salah seorang ya kafir gitu ngomong sama Abu Jahal, Abu Jahal ya, ini kita mumpung berdua nih nggak ada siapa-siapa, gue mau nanya, menurut lu Muhammad gimana sih? Muhammad bener. Nah lu ketahuan sama Tuhan juga kan tahu dia berdua lagi bisik-bisik, Muhammad bener, cuman gue kurang percaya aja sama omongannya, begitu dong tuh ya, sama yang Quran yang dia baca gue kurang percaya. Itu mah bener banget tuh. Sampai begitu. Jadi makanya innahum ya la yukadzibunaka walakin bi ayatil yajhadun. Mereka itu enggak mendustai kamu, cuman enggak percaya sama Quran. Gimana orang percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, tapi enggak percaya sama Quran? Ya tetap aja belum beriman, masih murtad, masih keluar dari Islam. Makanya rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan juga percaya kepada Al-Quran. Bener tuh Al-Quran ya. Hak itu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Enggak ada keraguan-raguan, semuanya beritanya asli, beritanya benar semua tuh di Quran. Cerita-cerita yang masa lalu, cerita-cerita masa lalu tuh, cerita-cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, cerita masa lalu, atau cerita yang akan datang tentang nanti hari kiamat, akhir zaman, hari kiamat, tentang kuburan, tentang sorga, tentang neraka, semua yang diberitakan Al-Quran kita wajib percaya itu benar. Kalau kita masih ilokan, nah belum beriman tuh. Ilokan gitu ya, ilokan apa? Gitu ya, belum beriman tuh.
Ya belum, kalau mati gawat itu, neraka selama-lamanya tuh. Iya, masa Quran dikata ilokan? Ya, iya benar, Quran nggak ada dusta, semuanya berita-berita dari Allah. Nabi yang bilang fa inna asdaqul hadithi kitabullah. Cerita yang paling akurat, paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadiyi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya, sebaik-baik ucapan petunjuk adalah ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Masa nggak percaya? Allah kalamnya benar, Nabi Muhammad aja kita wajib percaya, apalagi kalamullah Al-Qur'anul Karim. Apa nih? Aul yaumil akhir atau hari akhir, hari kiamat juga benar. Nah, ini kita udah pikirin, Pak, ya. Pikirin nasib kita sekarang nih, ya Allah, bagaimana kita nanti menghadapi hari kiamat. Sebab kita capek di dunia aja nggak siap, apalagi capek di akhir. Ya Allah, capek di akhirat, masyaallah, naudzubillah. Makanya kita udah capek-capek. Orang-orang dulu berani capek-capek bangun malam, puasa, mujahadah, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu mereka. Capek-capek mereka buat agama. Kenapa? Mereka nggak siap capek di akhirat. Ya kita aja sekarang nggak siap capek di dunia. Anak-anak kita sekolahin, anak-anak kita pinter, pesantren, biar dia nggak capek nanti di hari kemudiannya di dunia ini. Jangka pendek aja kita nggak siap capek, apalagi capek di akhirat, ya. Makanya itu perlu sekali kita mempersiapkan amalan capek-capek dunia, capek ngaji, capek sholat jamaah, capek qiyamul lail, capek berbuat baik sama orang. Nggak apa-apa. Nanti siapa yang capek di dunia nggak akan ketemu capek di akhirat, ya. Tapi kalau di dunia pengennya enjoy, santai, nikmat, senang, ya. Makanya dalam Islam tuh ada bahasa zuhud. Kenapa emang? Iya, karena kalau kenikmatan yang kita rasakan di dunia itu menjadi sebab jadi ada sedikit kekurangan kenikmatan nanti di akhirat. Makanya semua hawa nafsu kita jangan semua kita turutin, harus kita tahan juga. Mau ini. Kalau orang kafir mah bebas, emang surganya dia di dunia. Kalau kita mah mau begini, tahan dong, jangan diperturutin terus. Hawa nafsu itu, bener gak? Iya, pengennya sih tidur mulu, jangan bangun malam gitu. Pengennya sih madang mulu, jangan madang mulu, puasa gitu. Pengennya kongkomu, jangan kongkomu, zikir, baca Quran. Dirubah itu begitu. Ya, kenapa? Iya, kita kan punya surga di akhirat, bukan di dunia. Kalau orang kafir mau ngapain aja bebas dia mah. Makanya perusahaan-perusahaan yang kaya-kaya emang yang punya siapa di Indonesia? Orang-orang kafir, Cina mulu. Ya biarin, kita serahin aja, biarin. Emang dunia dia. Kita kadang-kadang buka usaha juga. Ya, baru mulai belum 2 tahun 3 tahun udah kembang kempis kita. Dulu ada usaha kita mau nyaingin namanya 212. Lah pernah kempes juga tuh. 212 emang bukan ahli usaha kali kita mah ya. Tentu gitu kira-kira. Iya. Jadi dunia ini emang benar-benar punya ad-dunya daru man la darulah. Nabi kasih rumus dunia ini emang negerinya orang yang kagak punya negeri lagi di akhirat. Mumpung dia di dunia, bahkan suruh orang kaya dia, suruh kaya dia. Ya, kalau kita mah punya batasan-batasan tertentu kita begitu. Ya, apalagi kita kalau ngelihat dunia ini canggih-canggih, handphone, TV, siapa tuh yang bisa bikin? Kan orang-orang luar Islam semua. Kita mau fokus aja udah ibadah, ya. Mau punya motor, udah dibikin sama orang kafir, ya enggak? Mau punya ini tinggal dibikin sama orang kafir, banyak banget bikin orang kafir. Orang kafir udah jasanya udah banyak juga bikinin fasilitas kita. Cuman kita belum bayar sama dia, minimal kita bayarlah sama dia. Kita doain, mudah-mudahan orang kafir dapat hidayah. Begitu. Jangan dikit orang kafir, gua gedik sini orang kafir, udah. Jangan digedik, jangan disumpahin. Sebab setan seneng itu. Kata setan, ya gedik, matiin orang kafir, mumpung belum beriman, mati kafir. Jangan. Kadang-kadang orang kafir lagi pada maksiat dibom. Yang seneng kan iblis. Nabi mah sedih. Wah, ubat gua lagi pada mabuk, bukan disuruh tobat dulu udah dibom aja. Kata iblis, cakep, gua dukung. Begitu. Tapi kita kan ngerjain dukung iblis jadinya. Iya, bukan dukung Nabi Muhammad. Senengin, doain. La yu'minu ahadukum tuh ya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Belum beriman kamu sampai kamu cinta kepada saudara kamu ya seperti kamu cinta kepada, termasuk kata Imam Nawawi itu cinta orang kafir itu maksudnya doain dia berdapat hidayah. Ya Allah, tetangga saya ini non muslim, ya Allah berikan hidayah, kesian saya nggak tega kalau rumahnya kebakaran, kita nggak tega orang kafir di dunia apalagi dibakarin neraka. Ya minimal kita kasih
ya doa yang bagus, yang mulus, yang cakep buat dia, minimal doain gitu biar dapat hidayah. Iya, jangan dikit-dikit geding dikit-dikit basmi bantai. Jangan, kita Islam rahmatan lil alamin, jadiin mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Wali Songo tuh kan ninggalin kampung halaman mereka ke Indonesia, ya Allah, sampai mereka masukin tuh orang yang paham dinamisme, animisme, jadi orang Islam. Itu yang top, begitu, itu yang hebat, begitu ya. Ya jadiin orang-orang yang bakal kekal di neraka diselamatin jadi masuk Islam. Nah kita yang udah Islam, jagain Islam kita, ngaji, hadir sama ulama, dekat sama orang soleh, biar mantap, berteman sama ahlul yakin. Itu kuncinya. Kalau kita pengen yakin, memang harus berteman sama ahlul yakin. Waktu di dunia nih punya hubungan dekat dengan orang alim. Jadi kita ketuaran tuh yakin kita. Tapi kalau kita berteman sama halusyak, orang-orang yang ragu banget sama akhirat, ya hidupnya poya-poya, biar senang-senang, kan kayak ragu sama akhirat. Kita berteman sama dia, lama-lama terkikis tuh keyakinan kita. Tuh, habislah. Tinggal lama-lama kita bisa ragu, akhirat ada apa kagak ya? Gue main mulu sama dia, mahli dunia sampai lupa gue akhirat. Lama-lama hilang tuh keyakinan itu. Makanya kita diperintahkan sama Allah, wa kunu ma'as-shadiqin. Bergaulah kamu dengan ahlul yakin. Shodiqin itu siapa? Orang yang asli imannya, orang yang benar ketakwaannya. Kamu kudu ma'ah bersama dia. Makanya bahasa ma'ah itu jangan ditinggal. Walladzina amanu ma'ahu, orang-orang beriman yang ma'ahu bersama Nabi. Itu mana ma'ahu itu? Kumpul ya, ikutin nasihatnya, dengerin ya anjuran-anjurannya. Itu akan memantapkan iman Islam kita. Ini ya jangan diraguin ya, sama Allah nggak beragu, sama Rasulullah nggak beragu, sama Quran nggak beragu, sama yaumul akhir juga nggak beragu ya. Iya, hari kiamat ya, hari akhir ya bakal terjadi, akhirat bakal ada, surga neraka ada, yakin. Mana buktinya? Ya ini di dunia aja udah jadi dalil. Di dunia nih Pak, ada orang yang jadi bener banget orang. Ada orang jahat banget, itu udah dalil bahwa surga ada, neraka ada. Mana kita lihatnya? Itu aja di dunia, yang bener banget orang ada, yang jahat banget orang ada. Ntar siapa itu ya? Iya, yang yang bakal nindak dia. Kasihan dia udah berbuat baik bertahun-tahun kagak dapat apa-apa. Oh, nanti di akhirat ada. Itu yang jahat banget ya, sama orang jahat, sama bangsa, sama negara, pengkhianat, pada korupsi, aman-aman aja ya. Akhirat ada, tenang aja, ntar gak dibebak dia ya. Kan begitu misalnya. Iya, ada, itu bukti adanya surga, adanya neraka. Nah ini semuanya nggak boleh diragu-raguin nih. Urusan berita informasi akhirat ini karena semua konsekuensi daripada meyakini la ilaha illallah Muhammadur. Iya. Kalau kita percaya Nabi Muhammad utusan Allah, maka kita harus percaya juga berita-berita yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kayak peristiwa ini Mi'raj. Kan ketika Mi'raj itu Nabi sampai ke 7 lapis langit. Orang-orang ya yang pada ingkar, pada ragu-ragu datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ya ada apa? Itu Muhammad sahabat kamu ngomong katanya pergi ke situ, katanya ke siapa? Ke Masjidil Aqsa. Ya, kita 3 bulan, masa dia cuma sejam. Siapa yang bilang? Muhammad, teman kamu tuh bilang begitu. Kemana? Ke Masjidil Aqsa, dari Haram ke Masjidil Aqsa jam 3, jam 4 udah pulang lagi. Lah kita 3 bulan, loh dia sejam. Kamu percaya nggak? Siapa yang ngomong? Muhammad. Oh, kalau Muhammad yang ngomong, jangankan baru antar dunia dari Masjidil Haram ke Aqsa. Saya dia Abu Bakar, kalau dia cerita tentang 7 lapis langit, dia naik sejam dia pulang, saya Abu Bakar percaya 100%. Mantep nih ya. Makanya dikasih gelar Abu Bakar Siddiq, orang yang percaya banget sama Nabi Muhammad. Oh, percaya banget teman-teman, udah nggak ada ragu-ragunya dah. Iya, misalnya nih air putih nih, ini air putih yang kita lihat, air putih tuh, air putih tuh depan kita. Tapi kalau ada Abu Bakar, ada Abu Bakar nih, kata Nabi Muhammad bukan air putih, ini air susu. Mata gua putih, kok Nabi Muhammad bilang susu? Kata Abu Bakar, gua ngikutin Nabi Muhammad. Begitu katanya. Gua nggak ngikutin Nabi Muhammad, orang kayaknya air putih masa gua susu. Kalau kita masih ngeyel, kalau itu mah. Iya, kalau Nabi Muhammad, kalau sahabat-sahabat nggak ada ngeyel.
Dulu kan ada sahabat ngeyel pernah, ya dikasih masukan sama Nabi itu ada apa? Nanam korma gitu, cara-cara petani. Nah, karena Nabi cara-cara Nabi, nih nanamnya bukan begitu. Kalau gua mah pendapat gua begini-begini. Sahabat komplain, masa begitu? Gak pakai bahasa begitu. Akhirnya dicoba juga, tapi setelah komplain, begitu dipraktekin, lapan mati pun kormanya karena pakai komplain. Makanya Nabi kata, antum a'lamu bi umuri di duniakum. Kalian lebih paham dah urusan dunia kalian para petani. Kenapa? Karena cara dia. Coba kalau ikut cara Nabi, nggak pakai komplain, langsung dikerjain, langsung jadi katanya. Itu makna hadis begitu katanya. Makanya penting banget ya Pak jamaah sekalian, kita ini jangan komplain sedikit pun dengan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad. Nah, kalau komplain ini kita jadi langsung hilang rahasia. Makanya sahabat-sahabat dulu mah kalau dikasih apa aja sama Nabi nggak pakai komplain, langsung iya aja. Ya Rasulullah, ngapa? Ini saya dunia lagi susah banget ini, roman-romannya dunia enak amat sama saya. Usaha apa aja saya mentok ini. Coba dah kasih solusi, kasih ajaran gimana. Ya udah, kamu tasbih malaikat kamu baca nih. Setiap habis sholat sudah subuh, sebelum qomat baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Coba baca itu. Namanya sahabat langsung dipakai pulang. Kalau kita kan kalau kayak susah begitu dikasih wiridan, ya pada susah terus wirid bisa aja. Pegel. Komplain mulu kalau gitu mah. Iya, kalau sahabat mah kagak, langsung iya. Begitu dapat 3 bulan baik lagi, ya Allah aku pusing. Pusing apa? Pusing kebanyakan duit saya. Lah kemarin pusing orang punya duit, sekarang pusing kebanyakan duit. Nah, Pak, ini pusing ini dua nih ya. Antara pusing orang punya duit sama pusing kebanyakan duit, ternyata lebih parah pusing banyak duit, Pak. Iya, jadi kadang-kadang kita pengen punya duit aja gitu. Kenapa? Pusing orang punya duit. Padahal orang yang udah punya duit banyak juga pusing juga, Pak. Bener, ada yang bunuh diri tuh pengusaha. Di mana tuh di Jakarta? Lompat dari lantai berapa tuh? Padahal duitnya banyak kok bunuh diri. Pusing kebanyakan duit. La ilaha illallah. Pusing bisa bunuh diri. Yang susah belum tentu bunuh diri. Ya, itu tasbihnya malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu ajar Nabi tuh begitu ya, masya Allah ya. Banyak deh kalau mau diceritain mah ya. Nah, ini singkat cerita. Barang berharga, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Makanya iman jangan dijual, iman jangan digadain. Apapun resikonya, pertahankan iman Islam, karena inilah modal kita besok kagak kekal di neraka. Syukur-syukur kita bisa berbuat amal soleh, nggak pakai mampir-mampir langsung masuk surga. Kenang-kenangan hijrah Nabi itu ya, pengen langsung masuk surga. Jadi orang damai, salam, jangan berantem dulu. 2, silaturahim. 3, ngasih makan. 4, jatahin di rumah kita untuk pakai sholat malam, jaminannya tadkhul jannah bisalam. Nah itu Bapak-bapak ya. Jadi murtad itu terbagi 3. 1, masalah keyakinan. Kalau diragu-raguin keyakinan rukun iman, belum jadi orang sama pangkatnya orang kafir kalau masih ragu ya. Kedua ada murtad secara perbuatan ya, nanti akan dibahas. Belum lagi murtad secara ucapan. Makanya ucapan ini paling berbahaya. Makanya kita jangan suka ngomong-ngomong ya masalah-masalah agama kalau memang bukan dari guru, dari ulama. Jangan, soalnya takut-takut omongan kita meremehkan agama. Jadi setiap ucapan yang menimbulkan meremehkan agama itu bisa jadi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Orang kalau murtad gimana resikonya? Semua amal ibadah yang udah pernah dikerjain angus semua. Na'udzubillah tuh, hajinya angus, Ramadannya udah murtad tuh. Begitu dia balik lagi ke Islam, dia mulai dari nol. Kayak di pom bensin jadinya. Ya Pak, dari nol ya Pak, gitu ya. Iya, kenapa? Kemarin udah jadi murtad. Makanya murtad paling banyak ini murtad secara ucapan yang mengarah kepada meremehkan agama. Ya, mudah-mudahan kita jaga lisan kita ya. Jaga lisan kita sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Artinya apa tuh? Pengen aman besok di hadapan Allah, pengen aman nasibnya di hari kiamat, hendaklah ngomong yang cakep. Kalau nggak bisa mendingan diem. Biar
biar selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.